Assalamualaikum guys, apa kabar? Lama tak berjumpa. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak potong di kedai ini ya. Oke, mungkin cara saya berbeza dengan kedai-kedai lain, tetapi ini yang cara yang saya tunjukkan dan juga harap rakan-rakan ataupun penonton dapat idea ya. Oke, kalau cara ini sesuai, pakai. Kalau tak sesuai, jangan pakai. Oke, apa yang perlu saya buat? Saya kena ratakan dulu kain. Oke, pastikan kain ini macam yang ini. Pastikan dia, kamu tahu di mana had dia. Takut nanti kalau kamu potong nanti tempat yang tak ada kain di dalam. Oke, sebab kadang-kadang dia tak rata tahu. Oke, pertama bagi rata dulu kain ini. Kemudian daripada hujung nih kita ambil 3 inci 3 inci, 2 inci 3 suku, 3 inci 1 suku, sorry. 3 inci 1 suku daripada hujung. Kemudian daripada ini yang kita tanda, kita masukkan ke dalam 3 suku. Ini pula 3 inci 1 suku masuk ke dalam 3 suku. Kita pakai inci ya. Kemudian yang kita tanda tadi kita garis ya. Kita garis. Oke, kita garis. Bermana nih ada 2 garisan. Oke, ini garis pertama, ini garis yang kedua. Oke. So, katakan kita nak potong nih, kita tengok dulu dia punya bahu. Contohlah macam bahu ni 18. So kita kena ambil pattern warna pattern L. Okey. Kalau bahu 18 itu L. Jadi kita kena ambil pattern ada L ya. Kemudian kalau contohlah 17,5. Jadi jangan kita pattern M, jangan pakai pattern M sebab apa dia 17 saja. Jadi kita pakai pattern L juga tapi kita tolak dia setengah. Nah, macam satu suku lah. Satu suku nih. Saya ada garis juga di pattern nih. Jadi lepas itu kita kena ini bagi rata. Kalau dia bagi 17,5 bagi masuk sikit. Tapi kalau ngam-ngam 18, kita ngam-ngam ini. Kita letak dia di garis yang ini ya. Yang pertama tadi kita tanda. Kita ikut saja garis ujung. Kemudian yang ini kita kena pastikan, nampakkah juga ya? Kita kena pastikan di ujung ini sama rata. Sama rata bagian ujung ini. Jadi kita tanda, ini kita tanda. Di pattern yang saya buat nih dia ada garis tengah, ini bermakna bagian pinggang. Jadi kita tanda begini. Bagian pinggang dan panjang dia kita kena pakai tali ukur, tape measure ya. Tali ukur daripada atas, daripada bahu yang ini, jangan yang satu nih belakang. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Kita tarik ke bawah 29. Ini 29 ya. Jadi pattern nih dia sangat mudah sebab bila di mana kita tanda di situ kita kita simpan di sini ujung dia. Ini pastikan dia lurus ya. Kemudian untuk basi di bawah untuk bagian lipatan saya sudah ada tanda yang ini. Jadi kalau yang nak pattern ni boleh PM kita ya, boleh WhatsApp kita, tapi syaratnya belilah dulu SIM karton wow. Gurau Jawa. Mana tahu lah kan kalau kamu minat SIM karton wow. Sebab bukan apa, ton wow ni boleh buat duit juga. Tambah-tambahan. Kita kan bukan orang kaya, kita cari biar sen-sen. Tapi sen-sen itulah yang bantu kami. Setiap bulan dapat bantuan dari ton wow. Bantuan macam mana? Sebab orang setiap kali isi kredit kami dapat commission. Begitu juga orang kalau orang cari orang. Tapi kamu carilah sendiri pasal ton wow, kita sambung pasal jahitan. Bagian dada nih 1 inci daripada atas. Ini kita ambil bagian dada 1 inci daripada bagian ketiak nih. So, contohlah yang ini 42. Jadi pembaris saya ini memang sudah set 42. Ngam-ngam juga di sini. Memang dia ini L lah. Kemudian bagian pinggang. Bagian pinggang dia 41. 41. 41 bagi 4 ya, baru kita dapat 10 inci 1 suku ya. Kemudian bahagian punggung 43. 43
Okey, 10 inci 3 suku. Bahagi 4 ya, bahagi 4 tuh. Tapi saya punya pembaris ni tak perlu bagi-bagi sebab memang dia ada jawapan di sini. Okey. Dan seterusnya yang ini kita luruskan dia pergi pinggang dulu. Kalau dia boleh direct terus ke bawah, direct terus ke bawah. Okey. Kemudian di sini kita terbalikkan pembaris untuk lurus bahagian sini. Okey, ini pula kita tanda sampai atas. Okey. Pattern yang saya buat ni sedikit masuk ke dalam, tapi saya nak dia bagi keluar sikit sebab masa saya potong pattern ni, saya masa tu mungkin pening-pening kepala saya, jadi terbuatnya terkeluar pula. Terlampau masuk ke dalam. Okey. So, saya ukur balik. Saya kena pastikan bahagian bulatan ni, kalau misal kata 42, saya kena bahagi 2. Contohlah 42 sama dengan 21. Jadi saya kena pastikan lubang bulatan ini adalah 21. Kalau formula pula perempuan, ini ngam-ngam 21. Formula pula untuk perempuan sepatutnya, contohlah 42 tolak 2, kemudian bahagi 2. Macam perempuan 42 dada dia, tolak 2 sama dengan 40. Bahagi 2 sama dengan 20. Okey, so itu untuk perempuan lah. Okey, jadi bahagian sini kita ambil daripada hujung ni. Okey, kita kena pastikan 6 inci 3 hon di sini, 6 inci 3 hon. Bukan maksud saya 6 inci 3 hon. Maksud saya kena sama panjang ini dengan panjang sini. Sebab dia nanti akan berjumpa. Jadi kita ukur bulatan kola dia. Jadi di sini 18,5 dia punya bulatan kola. Okey, saya ukur. Dia sampai sini ya, tengah. Kemudian yang ini pula sampai di hujung. Okey, oleh kerana 18 saya turunkan dia ke bawah sedikit. Okey, turunkan ke bawah sedikit. Saya ukur balik. Nanti kita buat di apa ni yang lain. Apa ni maksud saya, view yang lain supaya senang kamu nampak nanti. Saya rasa agak jauh ni kamu nampak ya. Agak jauh, harap-harap boleh nampak lah. Okey, so daripada atas ni, bahagian ini, kita ukur kalau macam size ni, macam L lebih kurang macam ni, kita ambil 7 inci 3 suku lah daripada atas, kemudian turun 3 suku. Okey, ini adalah bahagian penutup poket dan juga poket. Ini baju operasi ya, polis. Okey, ini kita bagi lurus. Okey, kita bagi lurus. Kemudian kita ambil 3 suku hujung dia. Jadi, okey, kita garis. Okey, untuk nak dapatkan bahagian poket ni, daripada hujung sini sampai dekat sini, kita bahagi 2 dulu. 4 ya, sebab 8 ya, kita 4. Jadi kita bagi 5 inci itu kepada 2, 2,5 untuk dapatkan yang ini. Tapi saya biasanya saya sudah agak saya agak macam ada lebih kurang satu suku. Kemudian jarak dia saya garis sebelah sini. Saya dah biasa buat macam tu. Ini pembaris ya, ada lebih 1 suku di sini. Okey, so bila kita dah tanda macam ni, kita letak nama orang dia. Ini Cyprianus. Okey, Cyprianus. Oh, ini dia pengawal keselamatan ya, pengawal keselamatan. Jadi ini kita letak pattern ni, dah siap untuk kita nak potong ya. Dah sedia untuk nak potong. Okey guys. Jadi bila kita nak potong, kita kena duplicate yang ini, letak ni di dalam. Okey. Ini bahagian yang ini, dia perlulah selari di bahagian yang ini. Garis ini ya. Bukan yang ini ya. So kita boleh rasa dengan tangan di mana dia berjumpa. Yang bahagian ini nih, dia kena pastikan di bahagian garis yang ini. Sebab itu kita ambil bahagian belakang. Bahagian belakang ya. Jadi kita simpan ni sebagai penahan. Ini dia sebagai penahan enggak? Okey. So sekarang ni kita nak potong ya.
Kita potong. Oke. Oke, bagian atas nih kita letak basi untuk jahitan collar. Bagian bawah nih kita direct potong. Di bagian hujung nih kita ambil sikit sebab ini bagian nih dia membuatkan bila kita lipat dia jadi tebal. Jadi biar kita gunting nih yang ada bulu-bulu bagian hujung nih. Oke, dah potong macam tu. Di atas nih kita potong lebih kurang 3 suku dia punya basi. Bagian sini kita agak ya ada basi dia. Lebih kurang tak sampailah setengah inci. Tapi ini saya dah agak. Oke, kita lama-lama kita biasalah potong macam tu letak basi. Ini yang tadi kita tanda tu, kita letak basi 3 suku ya. Ini 3 suku. Basi 3 suku. Oke. Ini dia tiada dat. Tiada dat. Dia tak sama yang ada dat ya. Oke. So, bagian atas ni kita duplicate garis bagian paling bawah dan bagian tengah. Kemudian kita ambil 4 inci daripada sini untuk tanda bahagian yang di bagian bahu belakang tu. Okey. Kemudian, okey, misal kata dia ada dat. Kita tarik sikit, kita tanda bagian mana pinggang dan juga punggung dia tengah-tengah lah sini. Ini untuk lelaki ya. Perempuan tak sama cara potong dia. Jadi bagian ni, okey, bagian ini kita pastikan dia sama rata. Okey. Kemudian bagian atas ni kita gunting. Okey, kita gunting. Ada basi untuk pasang collar. Gunting bagian mana? Bagian yang garis kedua nih, ini. Ini garis pertama, ini garis kedua. Okey. So, gunting bagian situ, jangan sampai di bawah nih sebab kita kena letak basi untuk potong collar dan sini. Dan kemudian di atas ni kita letak 3 suku. Okey, potong ni ada basi ya, kena ada basi. Dia bukan makanan basi, tapi basi untuk jahitan. Tukang-tukang jahit ni mesti dia tahulah. Kemudian di bagian atas ni kita duplicate. Ya. Kita duplicate ya. Okey. Kemudian bagian ni kita duplicate. Okey. Nampak ni dia macam ada lebih sikit ke sini. Kita bagi dia lurus. Okey, bagi dia lurus. Okey. Okey, garis duplicate di tengah. Kemudian untuk bagian poket ni kita duplicate. Maknanya tandalah duplicate. Kena tahan ya, tangan kena tahan. Kemudian ini bagian poket kita duplicate. Ini pun kita duplicate. Bagian penutup dan juga poket. Okey. So, bagian bawah ni kita lipat. Kemudian bagian bawah ni kita garis. Ikut garis yang kita tanda. Kita hanya garis bagian dalamnya, bagian luarnya. Okey. Ini bagian dalam baju. Bagian luar dia di sini. Nanti. Okey, so kita dah siap bagian depan. Okey. Bagian belakang ni. Okey. Kita garis bagian yang atas ni. Bagian atas ni. Okey. Buat macam ni. Garis saja lurus. Sambung siap bagian sebelah tu. Jadi, jangan lupa ya. Bagian bawah ni, kita perlu tanda kasih lurus. Okey. Oleh kerana kita kadang-kadang belum biasa, kita kena pakai ini. Belum biasa nak tengok lurusnya macam mana apa semua. Kita pakai L. Ya. Kita pakai L. Supaya dia boleh lurus. Bagian belakang ya, bagian belakang. Nanti video seterusnya saya buat lagi untuk yang ada dat di bagian belakang baju. Okey, bagian belakang dah siap.
kita buat bahagian pergelangan tangan. Okey, pergelangan tangan saya tunjuk dalam video yang tak apa, saya teruskan di sini supaya kamu tidak pening-pening nak cari video dia di mana lagi video dia. Kalau nak tengok sampai habis, tengoklah sampai habis. Kalau tak nak tengok tak apa. Kalau yang dah bosan tu tidak apa. Yang penting saya nak bagi tunjuk macam mana kita nak buat. Okey. Biasanya saya akan kena pakai pattern kalau di kedai saya lah. Tapi formula dia sangat mudah untuk saya bagi dengan kamu. Ini saya dah ada pattern yang sedia ada. Tapi saya tak pakai dulu. Saya nak bagi tunjuk bagaimana kita nak buat lengan ya. Okey, pertama kita kena jahit tanda basic di bagian atas. Okey, tanda asas bagian atas lurus ya. Kemudian turun dalam lebih kurang kalau L ni lebih kurang 4,5 lah. Turun 4,5. Okey, formula dia buat lengan ni kalau 21, saya akan letakkan ini kan bagi 2 21 sama dengan 10,5. Jadi 10,5 ni saya turun dalam 3 suku. Okey, ataupun 1 inci. Okey, begini. 10,5 saya tolak setengah inci. Dipendekkan macam tu. Saya tolak setengah inci, saya garis, saya tanda bagian sini. Kemudian saya buat bulatan macam ni dan kamu akan biasakan diri dengan buat bulatan yang ini. Okay, ini bagian belakang, ini bagian depan. Kalau kamu dah biasa nanti bagus. Tapi kalau belum biasa, baik pakai pattern. Okay, untuk tukang jahit saya yang menonton video ni, kau kena tengok sebab kau akan jadi bakal tukang potong. Ya, kau kan harapan. Okey. 21. Nah, jadi tepat sekali ya. Tepat sekali. Formula saya bagi tu cuma tolak setengah inci saja. Bahagi 2 lepas tu tolak setengah inci. Okey. Kemudian saya buat panjang tu. Okey, ini panjang dia 10 daripada atas ni. Kita ambil 10. Okey. Biasanya baju operasi saya sudah sediakan pattern 2 inci 1 suku ya. 2 inci 1 suku saya sudah sediakan pattern tu di bagian bawah dan bagian ini lilitan tangan. Lilitan tangan macam ni 14 kita bagi 2 sama dengan 7 inci. Okey, kita bagi 3 suku untuk basi. Jadi kita garis ni bahagian basi saja sebab tukang jahit dia sudah tahu dia akan letak 3 suku bila dia jahit ya. Jadi kita gunting dari atas, kita letakkan basi ya semasa kita gunting. Kita letakkan basi. Okey, so yang ini jangan gunting ikut garis ini, melainkan dia macam lipat biasa. Ini baju operasi, kita bagi dia basi lebih kurang 3 suku ataupun 1 inci. Paling baik dia 1 inci lah. Kemudian ini kita gunting di belah sini. Okey, belok macam ni. Okey, macam tu. Okey, untuk memudahkan kamu potong sikit bagian hujung ni dan bagian hujung sebelah atas ni. Okey. Kemudian ini kita tahan dan kita ambil bagian tengah. Ini bagian depan. Okey. Untuk memudahkan kamu macam mana cari bagian depan dan belakang ni, macam ni. Kita putar ke belakang. Kita undurkan sedikit. Okey, undurkan sedikit. Kemudian kita gunting ikut yang bagian belakang ni. Okey, barulah kita dapat formula untuk bagian depan. Sudah tergunting. Okey. Ini X bagian mana? Bagian depan baju ya, bagian depan baju. Jadi yang kita tanda ni, bagian ni kita tanda ni dan kita tanda yang ni untuk kita garis. Ataupun senang saja kita pakai pattern ini yang ada terus direct 2 inci 1 suku ni untuk kita tanda. Okey. Lepas tu kita tanda bagian bawah ni. Kita pakai pattern 2 inci 1 suku supaya tak payah lagi garis-garis semula. Okey, minta maaf ya. Sebab saya punya ini kering sudah air liur, jadi bercakap pun jadi kurang sikit ni. Okey, bagian depan kita masukkan sini lebih kurang 2 inci ataupun 2,5 pun boleh. Okey. Masuk daripada hujung ni 2,5, kemudian kita kasih begini. Bagian dalam ni lagi. Okey, apa tujuan ni? Untuk lidah-lidah. Tukang jahit TM dia tahu sudah. Ini bagian lidah-lidah, bagian depannya.
Kemudian guys, oke, seterusnya kita ambil untuk orang panggil di sini patai tai ataupun bukan tai ya. Minta maaf ya yang sedang makan tuh apa tuh? Minta maaf. Cuma kami panggil di sini patai tai ya, patai tai bukan tai, patai tai. Oke. Ini bagian belakang tuh. Jadi bagian belakang ini guys, kita perlukan tanda 4,5. Ini sudah diukur 4,5. Ini paten di kedai ya yang saya ada. 4,5 saya sudah sedia memang. Jadi bagian belakang nih tadi. Oke, bagian belakang kita ambil nih. Ya pastikan ada lebihan di sini, ada lebihan di sebelah sana. Jadi kita kena tanda dengan nih di mana garis bagian belakang tuh. Oke. Untuk tukang jahit nih dia tahu apa dia bagian nih. Biasanya tukang jahit dah tahu lah, tapi kalau yang masih baru tuh beginner memang saya rasa agak pening lah kalau yang beginner. Tapi untuk jadi rujukan kamu bila kamu dah cun atau pandai, boleh kamu jadikan rujukan. Oke, bagian nih. Oke, ini bagian belakang yang kita akan tekap di bagian belakang tuh. Bagian belakang baju di atas bahu tuh. Di bagian belakang tuh. Oke, so ini kita letak dia berpasangan. Ini bagian belakang. Bagian depan dah. Oke. Apa tujuannya nih? Ini tujuan dia untuk lidah-lidah ya. Lidah-lidah. Lidah-lidah di bagian depan tuh. Oke. Terus kita direct tanda. Macam nih. Oke. Untuk baju operasi. Dia tidak lari. Mesti ada tempat pen. Ya. Tempat pen. Jadi kita letakkan tempat pen. Oke, tempat pen ni saya sudah biasa buat juga. Ada pattern. Semua saya sudah sedia. Jadi kalau kamu yang ada kedai jahit, sediakanlah supaya memudahkan kerja. Tak perlu lagi kita ukur semula. Tetapi sudah ada settings yang kita dah buat sedia ada. Supaya memudahkan kita dalam proses untuk memotong baju. Jadi ini kita potong. Ini ada basi di bawah. Ini bahagian tepi. Oke. Ini bagian tepi bagi allowance untuk bagian lipatan dia. Oke, so macam ni dia punya rupa ya. Ini bagian atas ni lipat. Oke, itu lain kali saya tunjuk macam mana jahitnya. Jadi ini dah ada. Oke, bagian lengan ni perlu ada 3 benda. Untuk lengan operasi, baju operasi polis kena ada tempat pen, kena ada untuk lidah-lidah dan ada untuk lipatan keluar tu. Oke. Jadi ada lagi rahsia-rahsia lain yang perlu saya tunjukkan supaya tidak melakukan kesilapan, terutamanya kita tahu jenis kain dia. Kalau kain dia yang jenis yang di luar dia lain, di dalam lain juga cara potong di lengan dia ya. Oke, sudah siap. Kita gulung macam ni. Selepas kita gulung ya, kita punya tukang jahit yang cantik tu. Oke, yang bakal jadi tukang potong tu. Oke, kita gulung dia. Kemudian kita letakkan nama di sini siapa punya baju. Oke. Kemudian kita letakkan, kalau baju operasi letak BO lah. Kemudian letakkan size sekolah dia 18,5 supaya dia tahu. Nanti dia akan ambil 18,5 tukang jahit dia kola dia. Siap untuk cara memotong yang pertama. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like supaya orang lain boleh nampak.